pastinya diberikan. Satu sangat kuat sekali. Coba 3 dari hadis itu. Pertama, yang bersilaturahmi, rezeki yang luas. Dengan silaturahmi, umur panjang. Dengan silaturahmi, masuk surga. Kalau satu nilai ya dari silaturahmi seperti itu, artinya kita pahami bahwa silaturahmi itu pasti akan membawa kesuksesan dalam kehidupan. Baik secara pribadi ataupun secara jama'i. Nah, ibadah haji itu menuntut kebersamaan. Dalam hadis lain mengatakan yadullahi ma'al jamaah. Jadi tangan Allah ya, naungan Allah di atas kebersamaan. Kalau menyendiri namanya munfarid, sholat saja 1 derajat. Berjamaah 27 derajat. Nah, kalau orang ibadah sendiri-sendiri, ya kalau ada lupa mungkin tidak ada yang mengingatkan. Ya. Kalau satu saat perlu bantuan, nggak ada yang kenal yang bisa membantu. Nah, jadi sangat-sangat itu. Setelah saya baca, kemudian masa depan orang yang silaturahmi itu banyak rezeki, orang yang bersilaturahmi itu panjang umur, orang yang bersilaturahmi itu masuk surga, Masya Allah. Pasti Rasulullah SAW itu melaksanakan ini, mengajarkan kepada sahabat, mengajarkan untuk kita semua hakikatnya, untuk bisa mensukseskan kehidupan ini. Nah sekarang tentang sosialisasi persaudaraan. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, nah, ketika seseorang itu lahir di anak yang banyak, satu keluarga, nah, sosialisasi bersaudara, silaturahmi itu sudah ada. Beruntung, ya. Gimana orang tua kita, kalau anaknya banyak itu, makanan juga saling menyediakan. Kalau dia datang duluan makan dari saudaranya, tidak akan menghabiskan semua. Ibu bapaknya ngajarin, saudaramu itu ada 8, saudara itu ada 16, ya. Ada saudaramu itu ada 14. Nah, teman-teman saya ada yang sampai 16, 14, 12 tuh ya. Ada yang 8, ada yang 10, ada yang 5, ada yang 3, bahkan ada yang belum punya anak, ya. Nah, kita doakan yang belum punya tambatan hati, putra-putrinya, kita sama doa, mudah-mudahan segera dianugerahi itu, ya. Baik sebelum haji atau setelah berhaji. Karena di situ kita akan belajar bersosialisasi hidup manusia. Taruhlah nanti satu keluarga yang hanya seorang anak tunggal atau berdua, sosialisasi ada, tapi tidak segencar seperti yang banyak saudaranya. Nah, beranjak dewasa, artinya sudah tahu bahwa makanan itu bukan hanya untuk dirinya. Nah, itu di rumah sudah ada. Ya. Kemudian kalau sendiri misalnya, dia kalau ada makan, tidak pernah berpikir untuk saudara, ya memang saudaranya tidak ada. Atau hanya 1, 2. Nah, setelah itu beranjak dewasa, saatnya menikah. Ketika seseorang belum menikah, dia dalam naungan orang tua. Allah titipkan kepada orang tua. Semenjak orang itu dilahirkan, bahkan masih di dalam kandungan ibunya, Allah mau menitipkan pada orang tua. Sangat sayang. Dengan bebasnya anak, ya, tidak pernah berpikir gimana ya kalau orang tua ada makanan makan, tidak pernah berpikir, ibu bapak gimana? Enggak. Pokoknya ini makanan di rumah kita untuk kita makan. Tetapi nanti, baik yang di rumahnya sudah terbiasa banyak keluarga, atau di rumahnya mungkin putra tunggal atau 2, sebatas 2, 3, jadilah dia manusia dewasa. 18 menyelesaikan SMA-nya
atau aliyahnya atau mualiminya yang sederajat. Sudah mulai dia banyak teman dari sekolah saja, di TK sudah belajar bermasyarakat, datang lagi ke SD-nya, datang lagi ke SMP-nya, ke SMA-nya, dan yang sederajat itu, nah, dia sudah belajar sosialisasi, ya. Ada misalnya OSIS-nya, latihan pramukanya, kemudian orang yang sudah terbiasa uh, bersama-sama melakukan satu pekerjaan kegiatan bersama, ya, akan dirasakan nikmatnya. Setelah selesai kuliah, ilmunya sudah cukup untuk bisa berkeluarga. Kemudian pengalaman bermasyarakat ya di teman-teman sekolahnya, tapi itu pun ditingkatkan lagi oleh Allah. Karena pengalaman bermasyarakat beda dengan berpengalaman berkeluarga. Kalaupun sudah dia ada umur, kalau belum sempat berkeluarga, belum bisa merasakan bagaimana satu tuntutan keluarga kalau kita sebagai kepala keluarga atau sang istri sebagai pendamping. Semuanya perlu dimatangkan. Allah antar. Nabi Muhammad berapa tahun coba? 25 tahun. Nah, 25 tahun menikah dengan Khadijah. Khadijah 40 tahun. Bedanya 15 tahun. Ketika Allah pertemukan, no problem. Bahkan kalau Khadijah menikah dengan Nabi, sudah pernah Khadijah itu menikah dengan yang lain. No problem. Ya. Nah, setelah itu, maka dengan berbahagia. Nah, berbahagia sekali. Sulit mencari seorang istri seperti Khadijah. Toh akhirnya Nabi sampai berbahagianya karena apa? Allah memberikan Khadijah itu betul-betul menjadikan kebanggaan bagi Nabi dan kebanggaan bagi umat. Allah sendiri menitipkan ke malaikat Jibril, sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW bahwa Allah nanti di surga akan membangunkan sebuah rumah yang terdiri dari emas dengan berbagai perhiasan khusus untuk Khadijah. Seperti itu kehebatannya. Nah, kita nanti harus bisa tahu kenapa seperti itu. Allah menjatuhkan kecintaannya begitu hebat kepada Khadijah sampai diistimewakan mau dibangunkan rumah yang semuanya terdiri emas dan perhiasan lain yang sangat berharga, bernilai, takkan bisa terhitung dengan siapapun anugerah ini. Allah yang memberikan. Orang lain sangat mencari keinginan. Ini dianugerahi. Berarti satu penil ibadah yang tiada taranya dari seluruh umat ibu-ibu, wanita-wanita. Yang mana yang bisa mengungguli Khadijah? Saya pesankan ibu-ibu teladani supaya menjadi Khadijah masakin. Nah sekarang Nabi setelah menikah, orang-orang itu ingin diajari. Allah ingin mengajari bagaimana sosialisasi kalau dalam keluarga. Di situ ada hak dan kewajiban. Kewajiban suami ya membina keluarga, jangan tersentuh apa. Kewajiban sang istri mendampingi dengan taat kepada suami. Taat pada suami, ya 8 pintu surga terbuka. Tidak sulit-sulit ibu itu kalau mencari surga di rumah taat pada suami. Ya. Nah, selanjutnya Nabi berkeluarga. Nah, selangkah lagi. Nabi berkeluarga, selangkah lagi. Suasana masa muda sudah paham. Orang-orang Quraisy menyebut juga Nabi Muhammad SAW itu Al-Amin. Artinya diterima baik oleh seluruh masyarakat Quraisy. Al-Amin. Itu putranya Abdullah. Tokoh. Dan kakeknya adalah Abdul Muthalib. Mereka, Abdul Muthalib itu tokoh yang benar-benar ditokohkan. Mana ada yang menandingi Abdul Muthalib. Ya. Istimewanya lagi, Abdul Muthalib itu memberi kesempatan kepada cucunya, yaitu Nabi Muhammad SAW ketika kecil, boleh duduk di tempat duduk beliau. Ketika paman-paman Nabi, ya, itu datang ke sana, Hamzah atau
bisa juga Abbas. Itu kakek ayah-ayahku tuh. Itu Muhammad tuh duduk di tempat, duduk ayahanda, biarin, biarin. Sementara anaknya sendiri dilarang duduk di tempat duduknya Abdul Muthalib. Kasih sayang sudah diberikan. Nah, bayangkan oleh kita ya, Nabi Muhammad yang sangat dicintai, kakeknya mengajarkan kepada Nabi Muhammad seperti itu nikmatnya kalau dicintai orang tua oleh kakek. Begitu juga Nabi menginginkan mencintai orang lain, cintai istrinya. Dan selangkah lagi ketika diangkat menjadi seorang Nabi, seorang Rasul, dalam usia 41 tahun. 41 tahun. Ya. Nah, 40, 41, jadi bedanya 15 tahunan kurang lebih. Melangkah dunia baru. Setelah masa di rumah, terus masa berkeluarga, matang, itu 15 tahunan. Dari umur 25 menikah, belajar berkeluarga 15 tahun, maka usia 40-an diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Saking seorang Nabi itu harus mantap, tabah, stabil dirinya, ya, maka dibekali ketika usia mudanya, ya, dibelah dadanya, diambil yang tidak baiknya, diselapin untuk pribadian yang mulia, sehingga ketika pas masa remaja, masa berkeluarga, dan puncaknya menyandang predikat Nabi, Rasul, sudah cukup bekal. Tinggal Allah memberikan panduan, bimbingan, tahap demi tahap, ya, tahun demi tahun. Kemudian dibekali berbagai solusi kalau menghadapi orang beriman, sama beriman. Diberi panduan, solusi kalau menghadapi orang kafirin, orang tidak beriman. Diberi panduan bagaimana kalau menghadapi orang munafik, ya. Nah, diberi panduan bagaimana kalau menghadapi bapak-bapak, bagaimana kalau ibu-ibu, bagaimana menghadapi anak muda, bagaimana yang sudah tua. Nah, dibekali itu. Quran, hadis itu lengkap. Sikap Nabi terhadap situasi dan kondisi, sikap Nabi terhadap seluruh umat manusia dengan beraneka ragam sifat. Nah, lengkap semua itu. Dan bertahap sampai 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, yang gampang 23 tahun selesai tugas kenabian. Dan ketika malaikat Jibril menawarkan apa masih ada keinginan untuk hidup lama di dunia ini, Nabi malah bertanya pada malaikat Jibril, apa tugasku sudah selesai atau ada tugas yang lain? Kenabian dan kerasulan sudah tuntas. Ya kalau begitu, ya sudahlah. Kalau sudah selesai, maka saat itu malaikat Israel mengambil ruhnya. Nah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik bagi kita memotivasi umatnya untuk mencapai surga, untuk mencapai ukhuwah di dunia banyak rezeki dan panjang umur, ya, jalannya silaturahmi. Saking hebatnya silaturahmi itu sehingga satu satu motivasinya diarahkan silaturahmi dapat surga, silaturahmi banyak rezeki, silaturahmi panjang umur. Ini benar-benar menjadi daya tarik tersendiri yang sebelum Nabi ada, nggak ada ini. Jadi hidupnya ya keliling-keliling aja. Manusia-manusia itu bagaikan kalau masuk Google Meet, keliling-keliling itu apa ya, muter-muter nggak masuk-masuk, nggak ada jalan. Ya tidak tahu arahnya kan orang jahiliyah itu. Setelah habis di dunia habislah. Nah, Nabi Muhammad
memberitahukan dalam kubur, dalam akhirat, sampai turun surat di awal, surat An-Naba kan. Amma yatasaaluna anin naba'il adim alladzi dan seterusnya. Mereka sering bertanya ketika Nabi berdakwah itu. Karena Nabi bilang ada hari kiamat, ada itu. Yaitu membuka cara berpikir mereka. Sebagian beriman, sebagian kafir, sebagian munafik. Nah, kembali sosialisasi. Ibadah haji adalah melangkah sedikit dari pembinaan keluarga yang Allah berikan. Ya, hakikatnya Allah anugerahkan keluarga itu persiapan. Nanti ada lingkungan yang lebih bagus lagi yang harus disuksesan. Nah, ada yang disebut khusus ibadah haji. Tidak bisa sendiri. Dengan berkeluarga saling mengingatkan. Satu kloter 400-an lebih. Nah, kita ini alhamdulillah ada 3 rombongan lebih. Artinya kita harus dewasa tentang sosialisasinya. Dewasa dalam arti tahu bagaimana kalau kita itu bermasyarakat. Bagaimana kita itu kalau bersama dengan dua yang lain. Bagaimana kita posisi bersama dengan yang lain sebagai tamu-tamu Allah. Nah, kalau di awal di rumah, bagaimana kita berhubungan dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua. Itu latihan. Setelah berkeluarga, ya kita kepala keluarganya. Mengatur bagaimana mengatur anak, bagaimana dengan istri dan suami, ada orang tua. Nah, selangkah dari itu, seperti Nabi, diberi tugas ke Nabi ya. Kalau sekarang di sini diberi tugas, ada karu, ada karom, ada pembimbing. Kemudian ada seluruh jamaah. Nah, lampu iman menginginkan solidnya itu bagikan dalam satu keluarga. Ada orang tua, ada yang paling gede, ya, ada anak, ada adiknya, ada cucunya bahkan. Nah, seperti ini. Dan itu semua kami berbangga sekali ketika kemarin adanya buka bersama, ya, iftar jama'i, kita buka bersama. Ya. Kita merasa bersaudara itu kelihatan ada yang sudah dekat dengan ini, ya duduknya dekat, rasa betah, hatinya nyaman. Kita percaya pada orang ini akan membuat nyamannya perjalanan. Nah, seperti itu. Silaturahmi yang ada adalah setiap orang menilai ibu bapak disadari atau tidak, setiap bertemu di mana saja, baik terhadap manusia atau terhadap apapun yang ada di sekitar, bapak itu menilai. Ada yang sadar atau yang tidak. Nah, sehingga muncul ketika ASM dengan ini, karena hasil penilaian cocok dengan ini. Kalau belum menikah juga menilai cocoknya dengan ini, langsung ditikahkan. Ketika memilih KBIH juga, ya Bapak merasa di sini aja. Kita bersyukur bisa ketemu. Mudah-mudahan kita ini benar-benar bisa melahirkan satu predikat mukminin mutakin berhalak mulia berbekal untuk ibadah haji hasil Ramadan ini. Nah, langkah ketika kita ini sudah bergabung di rombongan haji lampu iman, maka penilaian lahirlah satu pramanifest. Pramanifest itu arti lain pereguan. Si A dan si B, B si C. Jumlah 10, 1 ketua regu. Regu 1, regu 2, regu 3, regu 4. 1 rombongan. Seorang karu memimpin 10, seorang karom memimpin 40 dengan dirinya. Ada lagi regu 2, ada lagi regu 3. Sampai rombongan 2. Ada lagi 4 rombongan sampai 4 regu sampai rombongan 3. Ada tambahnya lagi sampai rombongan 4. Nah, itu semua harus dilandasi dengan ikhlas.
Betul, saudara baru. Akan tetapi ini perjalanan ibadah yang hukumnya wajib. Makanya mau saudara lama, mau saudara baru, ahun bidin, saudara dalam agama, nah, kita terapkan. Coba dalam ibadah haji itu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Karena dasar orang beriman itu semua adalah bersaudara. Nah, ciri-ciri matang kedewasaan dalam sosial. Naik bis. Satu bis ada 3 orang. Ada 2 orang yang di baris depan dan jajaran belakang. Yang di depan, ketika dia duduk sendiri, kemudian ada orang yang datang, maka langsung bergeser. Karena mengetahui, ini saya sepertiganya, 2 lagi yang lain. Bahkan lebih mantap lagi, sudah matang, dewasa dalam bermasyarakat, ditawarkan yang datang, ini kosong Pak, silakan. Itu lebih bagus lagi. Tapi ada juga di jajaran yang belakang, deretan yang belakang, ketika ada datang yang lain, duduknya merasa 3 untuk dirinya. Nggak ada mempersilahkan. Baru bisa bergeser setelah didesak oleh yang 2, ini tolong bang, ini juga untuk bertiga. Ini kalau di bis umum, ya, bis umum. Ya, nah. Jadi dewasa bermasyarakat beda dengan berdewasa sendiri. Ada orang mau sholat Pak. Ah saya bisa sendiri juga. Allahu Akbar. 1 derajat. Ada orang lain yang ngerti. Saya tunggu dulu orang itu ada 2, ada 3. Lalu setelah bertiga silahkan komat Allahu Akbar. 27 derajat. Nah, jadi dewasa bermasyarakat itu sudah mengenal nilai kebersamaan. Yang belum dewasa tidak tahu nilai kebersamaan. Makan saja, kata Nabi, makan untuk bertiga bisa dimakan untuk 4 atau 5. Sementara yang tidak dewasa dalam bermasyarakat, oh sendiri aja, udahlah gimana yang lain. Enggak pernah mikirin yang lain. Dewasa bermasyarakat, di samping dirinya ada yang lain, kiri kanan muka belakang. Nah, kemudian ketika seorang mau sholat, kalau sudah dewasa dirinya, tidak ego, oh, bisa saya sendiri bisa, kenapa nunggu yang lain? Nah itu, egonya ternyata membuat tidak dewasa itu. Tapi yang sudah dewasa bermasyarakat, kemudian ada air minum ini, misalnya ada 1 gelas, ternyata mau berbuka nih, mau berbuka, orang lain tidak ada. Ia aktif mencari mana cangkir yang kosong bagi 3. Tentunya sudah betul-betul istimewa. Nah, saya pesankan karu, karom, ya kita posisikan diri menjadi orang yang paling bermanfaat untuk diri dan orang lain. Rasul mana manusia yang paling bagus? Nah, wairukum anfaunas, yang paling bagus itu orang yang paling bermanfaat bagi yang lain. Nah, ceritanya Pak, ceritanya nih, ada orang yang tidak mau berpisah dengan temannya. Nah, sementara ada orang lain, ketika kita sudah duduk, menginginkan tempat duduk kita di pesawat itu. Menginginkan tempat duduk kita. Menginginkan tempat, apa sebabnya? Di samping kita itu ayahnya. Orang-orang yang dewasa bermasyarakat, kita mah bisa di mana aja. Nah, karu-karom terus gitu. Jangan motor, saya mau di sini tuh. Cari aja. Belum dewasa itu ya, belum dewasa. Yang dewasa itu mengalah. Apalagi kalau ada orang tua di bis, oh, silakan pakai di sini aja.
Kalau kamu gimana? Biar saya berdiri nggak apa-apa. Nah, jadi dia tidak ego untuk sendiri, tapi kemanfaat untuk yang lain. Dan itu lebih mulia. Semakin dewasa bermasyarakat, semakin mulia kedudukan. Nah, jadi kalau nanti ketika melihat di ayat, apabila seorang datang, kamu sedang duduk, maka geserlah sehingga orang lain bisa duduk. Seperti itu. Jadi jangan, wah, sudah saja di sini tidak boleh orang lain duduk di sini. Jangan lupa Pak, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau belum padat benar sapnya, orang masih bisa masuk. Kalau kita tidak memberikan, dia memaksa masuk. Karena memang harus padat, harus rapat. Daripada kita dibenci Allah, tidak disenangi orang, nah persilakan di sini. Pernah kejadian ini Pak, ketika ada seorang datang, kelihatan mengancam tempat duduknya tuh. Bukan dengan perkataan, artinya, wah ini orang cari tempat duduk. Nah, dia minta kepada yang lain tidak. Minta kepada yang lain tidak. Nah, kalau ada ke Bapak minta, silahkan di sini masih ada. Seperti itu. Sebab, kalaupun kita tidak meminta, lalu komat. Setelah komat, itu longgar, pasti dia masuk. Tapi dia sudah punya penilaian pada kita, orang ini pelit nih. Nah, saya ingat ketika saya datang di sebuah tempat bagus sekali, maka saya pilih itu. Di sana sini, saya tidak mengusir orang, karena kita tidak boleh mengusir orang lain di tempat duduk. Saya lirik kiri, lirik kanan, ke depan, ke belakang. Tiba-tiba ada orang yang sedang duduk melihat saya, dia langsung ngagupayan. Nah, Pak Lin apaan? Ngagupayan tenon bahasa Indonesia nanti ngagupayan. Aing mangkekan selamat jalan. Aing ngagupayan. Manggil dengan ini. Esenya. Mengajak itu. Ya boleh ngajak, tapi aing ngagupayan tangan kan gitu ya. Dia sama bayangkan. Di sini. Dia orang tua, saya membaca, nah, orang tua ini matang benar. Nah itu Pak, apalagi kita ya, ada orang tua. Ini mah orang tua melihat saya luak lihat kemana ada, langsung sini saya. Sampai pada tahun 23 ya, tahun 23 matahari masih menyorot itu. Menjelang buka bersama. Kemudian bolak-balik dilihat. Ada orang gemuk sekali. Setelah itu melihat saya, langsung panggil saya. Sini bersama saya. Dia dalam bahasa Arab gini. Saya dulu tempat duduknya diberikan sebagian kepada saya. Kamu dari mana? Yang lain kaget. Karena yang lain sulit untuk memberi kesempatan. Dia bahkan tempat duduknya diistimewakan saya. Demi Allah saya, ada orang yang dalam kesulitan seperti ini. Saya bersyukur hakikatnya Allah memberi untuk kita. Sampai betul-betul dia memuliakan kita. Padahal tidak kenal hanya saat di situ. Nah, ini mengajari pada kita juga pada orang lain seperti itu. Ya. Nah, kalau ada orang, misalnya kita sedang duduk di Indonesia. Nah, kemudian ada tamu. Ternyata di depan itu tidak ada tempat duduk. Janganlah buat malu tamu itu. Sampai kembalilah kemana? Ke belakang lainnya. Kita berdirilah. Bisa cari kursi atau kemana lagi. Oh silakan di sini. Dia bangga. Oh Bapak, udah silakan sini enggak. Nah, itu di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Ketika ada seorang yang duduk, persilahkan. Bahkan Al-Quran itu kemuliaan bagi kita. Hakikatnya kalau dalam bahasa psikologi, dalam bahasa sosiologi, di ilmu kemasyarakatan itu, dia sudah dewasa bermasyarakat. Nah, lihat tahapan Nabi, bahwa bermasyarakat itu harus matang, untuk menikah 25 tahun. 25 tahun. Nantinya diharapkan
25 itu matang bermasyarakat, karena nanti akan ada istri yang harus didamping dengan lega sabar. Setelah itu kenabian tidak ujug-ujug nanti 30 tahun jadi tidak. Allah matangkan. Gimana ngurus keluarga itu seperti itu? Karena masyarakat adalah keluarga besar. Dimatangkan. 15 tahun, Pak. Allah mematangkan Nabi dari 25 sampai 4 itu. Sampai 4. Setelah itu kemudian diangkat menjadi Nabi. Dan nanti ada museum ya, museum wahyu. Kita bayar. Datang ke situ. Kemudian bisa melihat di dalamnya ke gua. Kita masuk gua. Nah, ini di gua diterangkan dari zaman Nabi Ibrahim dan sampai keluar ada gua Hironya ya. Ini tempat gua Hiro namanya museum gitu ya. Museum Wahyu. Terakhir di situ keluar dipersilakan untuk belanja. Minyak wangi, ada sajadah, pulpen yang diberi nama, sajadah diberi nama. Misalnya Pak Musin, sajadah kenang-kenangan langsung dengan tinta dengan sorder panas nama. Bagus ditulisannya. Misalnya namanya Muhammad. Tulis Umar Salam, bagus tulisannya. Ya. Saya juga tulis enak sekali tuh menulisnya tuh. Dan bagusnya itu tidak tobros lagi sajadahnya. Dia sudah tahu seberapa kuat tekanan ke sajadah agar hanya bentuk tulisan saja. Nah, kemudian ada oleh-oleh lain di situ Bapak bisa melihat karpet, sajadah, minyak wangi, kemudian gantelan kunci dan banyak. Nah, itu silakan berbelanja. Lalu keluar. Nah, kalau sudah tahu museumnya, beberapa hari kemudian insya Allah kita naik ke Gua Hironya. Nah, sekali lagi, dewasa bermasyarakat adalah membuat orang lain nyaman kerjasama dengan kita. Kalau kurang matang bermasyarakat, meski teman kita tidak nyaman dengan kita. Karena kalau bermasyarakat itu harus ada give and take. Ya, harus ada give and take. Bagaikan ibu bapak bawa mobil langsung di jalan. Orang yang tidak dewasa di jalan, ada yang mau nyiap itu tidak diberi. Marah yang diberakan. Kemudian lampu. Nah, itu artinya dia sedang marah. Nah, orang yang betul-betul kita sudah dewasa bermasyarakat, ketika di jalan raya juga, mereka senang dengan kita. Ada sinar-sinar apa? Lampu-lampu disorot-sorotkan atau tetep. Nah, keluarkan tangan. Kalau di Jawa Barat begitu, kalau di Jawa Tengah Jawa Timur dengan jempol keluar. Tapadol. Nah, kayak gitu. Orang senang. Tapi kalau belum berdewasa bermasyarakat, di jalan banyak musuh, ya, saling menyusul seperti akan mengejar apa. Nah, ini gambaran bagaimana nanti ibadah haji. Kalau kita sedang ibadah haji, maka ada tempat duduk, orang lain kelihatan belum ada, berikan. Ketika kita sedang makan, nah ini sendok yang kita ambil terlalu banyak, itu tidak ada, antarkan. Belum dia minta. Kalau kita sedang di perjalanan, nah kelihatan orang itu panas sekali, kita bawa payung, berikan. Nah, kemudian ketika ada sulit untuk bergerak, ya maka kita bantu. Artinya keberadaan kita membuat tenang, nyaman, tentram orang lain, merasa diperhatikan, merasa dibantu, merasa dipedulikan, bahkan didoakan, serta terasa oleh kita. Punya hati. Nah, kemarin kan kita jangan sampai turun derajat karena punya hati hanya hardware saja. Kata Pak Musim, softwarenya nggak berfungsi itu. Inilah upaya kita untuk solid, ya. Dan di dalam hadis kemarin saya ceritakan, pertama al-mu'minu kal bunyani.
Mukmin itu bagaikan satu bangunan, ya. Dia seduk badum saling menguatkan. Nah, kemudian wasyabaka min usbu'aihi. Kemudian Nabi rapatkan dari jari yang kanan dan tempel. Lalu gini di hadapan para sahabat. Begini kalau dipakai untuk di lampiman simbol dari solid, kesolidan. Nah, sabaka min usbu'aihi, ya, mengaitkan jari-jari kanan dan kirinya. Begini lambang kesolidan. Nah, dari itulah mari kita pada subuh sekarang ini sudah 3:39 tidak terasa. Pan ini mungkin Pak itu ada juga dari tadi Pak Rijal itu, ya. Inilah sosialisasi lanjutan dari kemarin. Kekompakan dijaga, dewasakan diri untuk memperhati orang, membagikan kebutuhan kita dan yang lain. Terakhir, Nabi Muhammad itu Nabi yang memahami kebutuhan orang. Dan kebutuhan orang berusaha untuk dipenuhi. Di samping itu yang paling utama dibutuhkan ibadah kepada Allah. Apapun yang mana untuk kebutuhan ibadah kepada Allah, maka Nabi perintahkan. Tiadalah aku perintahkan, pasti baik untuk kamu. Tiadalah aku larang semua, kecuali jelek untuk kamu. Maka tinggalkan. Nah, disitulah terasa persaudaraan. Dari mengenal, muncul silaturahmi. Dari silaturahmi, membangun persaudaraan. Ada setelah persaudaraan, maka disitulah satu kebahagiaan kita, taat, soleh, dan soleh. Demikianlah kajian kita pada subuh sekarang ini. Tentu saja ini mesti diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama sudah dekat nanti persiapan di Bimlat lengkap tanggal 19 sampai 20 di Asrama Haji Bekasi, sambil melihat sikon karena nanti ketika berangkat kita akan berangkat di situ. Diagendakan 19-20, ya. 19 lapangan dan 20-nya kita evaluasi kaji kita di ruangan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kepada kami kedewasaan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, kedewasaan pribadi bermasyarakat, kedewasaan untuk bisa bergabung membangun ukhuwah Islamnya, jamaah haji, sehingga jamaah haji yang tergabung di bimbingan KBIA Ulam Indonesia benar-benar bisa taat, solid, dan kompak, positif, satu sama lain saling perhatikan, saling mengingatkan, saling menolong, saling mempedulikan, dan saling mendoakan. Nah, disinilah kita harus lebih istimewa. Ya, sampai jumpa nanti sore. Kita berdoa, Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana junuban wa israfana fi amrina sabit aqdaman wa ansurna wa tamsirin. Allahumma la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa andika mustata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa la tabini matika alayya wa abuka min fadhil inna wa raikuduna ila anta. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu ada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz untuk pemaparan persaudaraannya. Ini ada beberapa poin yang saya catat. Selama yang tadi sampaikan bahwa dengan bersilaturahmi kita mendapatkan panjang umur, masuk surga dan bertambah. Dan dalam ibadah haji kita persaudaraan sangat diperlukan untuk kesuksesan dalam menjalankan ibadah haji. Yang indikator dari dewasa bersosial adalah ketika seseorang
nyaman dengan kita. Terus yang terakhir, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling melayani umat dibanding yang lain. Mungkin kita bisa melayani Nabi Muhammad. Ya, para ibu, para bapak, tentang Allah, alhamdulillah dari awal sampai akhir kajian kita sudah selesai. Dan sebelumnya kita foto dulu, Bapak Ibu. Mohon dibuka kameranya supaya panasnya. Supaya ada. Ya, betul. Nanti dikirim ke grup rekamannya juga supaya dibaca dengan yang lain. Terima kasih. Sudah standby. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Kita tutup kajian ini dengan doa kabar majelis. Subhanallah. Sore harus penuh ya, penuh semua. Sampai jumpa. Selamat untuk makan sahur. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh Haru Karom serta jamaah ya. Pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Enggak, kesadayana undur. Mohon izin lah Bapak Ibu. Assalamualaikum.